Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, siswa sekalian. Berjumpa lagi dengan Bapak melalui channel Sedang CPT, channel belajar mengajar. Kita masuk dalam pelajaran Internet of Things. Ya, lanjutan dari pemaparan Bapak pada video sebelumnya, yaitu jaringan IoT. Bagian penting, hardware paling penting juga yang ada dalam pengembangan IoT ini adalah sebuah modul, ya, modul WiFi yang disebut dengan ESP8266. Ya, hari ini kita akan bahas sedikit saja mengenai modul ini. Apa itu ESP8266 ya? Itu adalah merupakan modul WiFi yang berfungsi sebagai perangkat tambahan pada microcontroller kita. Kenapa dia harus ada? Karena dalam microcontroller itu beberapa jenisnya tidak memiliki port untuk bisa connect dengan WiFi ya. Artinya microcontroller tersebut tidak bisa connect dengan internet. Jadi kita membutuhkan sebuah modul tambahan ya. Dalam hal ini disebut dengan salah satunya ya, jenisnya adalah ESP8266. Ya, karena fungsinya adalah sebagai alat tambahan yang membuat microcontroller kita itu bisa terkoneksi dengan WiFi, maka standar yang dipergunakan pada ESP8266 ini akan sama dengan standar yang berlaku pada WiFi pada umumnya ya. Bagaimana kita ketahui bahwa standar pada WiFi itu adalah menggunakan standar 802.11 ya. Kemudian serinya yang B, kemudian yang G dan N. Nah, siswa sekalian, bagaimana bentuk daripada ESP8266 bisa dilihat pada gambar ini. Jadi dia di sini memiliki struktur ya. Dia memiliki struktur, dia memiliki antena, oke. Kemudian dia memiliki beberapa port untuk input dan output serta port untuk masuknya tegangan arus listrik ya kepada dia. Tapi yang kita pakai di sini adalah tegangan DC ya, atau tegangan searah. Bisa dilihat di sini bahwa dia membutuhkan tegangan itu sekitar 3,3 volt ya. Lalu fungsi daripada ESP8266 ini dia bisa kita pakai dalam 3 mode ya. Yaitu yang pertama, kita bisa menjadikan dia station. Artinya dia bisa kita koneksikan dengan WiFi. Jadi alat ini bisa membuat microcontroller kita terkoneksi dengan WiFi. Yang kedua, dia bisa kita jadikan sebagai access point, artinya sebagai titik kumpul daripada WiFi kita. Jadi ada beberapa perangkat lain ya yang bisa connect dengan WiFi. Dia nanti akan bersumber atau berkumpul, berkoneksi kepada modul ini. Atau keduanya, ya artinya dia bisa menjadi station, juga bisa menjadi access point ya. Di sini Bapak akan tampilkan beberapa jenis ESP8266 ya, berbagai jenisnya. Di sini Bapak ambil gambar dari www.nyebariilmu.com. Ada ESP01, ESP02, ESP03, 04 sampai nanti beberapa jenisnya ada ESP WT8266S1. Kemudian bisa dilihat bahwa rata-rata dia memiliki mode yang sama, yaitu dia ada antenanya, kemudian ada IC-nya ya.
IC di sini bisa menjadikan dia itu sifatnya juga memiliki kemampuan untuk input serta output. Sehingga alat ini selain dia menjadi alat tambahan untuk membuat microcontroller itu bisa terkoneksi dengan internet, dia juga bisa terkoneksi sendiri ya, tanpa menggunakan microcontroller lain. Oke, sekarang kita bahas satu jenis dari ESP8266, yaitu ESP01 ya. Bisa dilihat di sini bagian-bagian dalam ESP8266 ini. Bagian pertama, di sini ada antena. Bisa dilihat ya, di sini ada antena. Inilah yang akan menangkap sinyal WiFi kita. Kemudian ada dua jenis LED. Satu LED yang menandakan bahwa alat ini sudah menyala, arus listrik tegangannya itu masuk. Yang kemudian yang kedua adalah menandakan bahwa ada koneksi ya, artinya itu dia sudah terkoneksi dengan sebuah sumber WiFi. Kemudian ada bagian-bagian lain. Di sini ada GPIO ya, atau General Purpose Input Output. Ya, artinya port ini bisa digunakan sebagai input dan output. Jadi dia bisa masuk data, atau dia juga bisa menjadi terminal untuk keluarnya data. Ada berbagai bagian ya, GPIO, kemudian ada reset ya, kemudian ada ground, dan pastikan ada bagian yang sebagai sumber tegangannya, itu ya PCC. Seperti kita bahas sebelumnya bahwa tegangan yang dipergunakan di sini adalah tegangan DC 3,3 volt. Cara penggunaannya ya, di sini Bapak ada gambar dari ardutech.com. Cara penggunaannya ini ada Arduino Uno ya. Arduino Uno kita ketahui dia tidak bisa terkoneksi dengan WiFi. Nah, di sini dia bisa kita koneksikan dengan WiFi kalau kita menggunakan sebuah modul tadi ya, ESP8266. Ya, saya kira cara penyambungannya seperti ini. Begitu nanti ini kita koneksikan, kemudian kita memasukkan codingnya di Arduino IDE, maka Arduino Uno ini nanti akan bisa terkoneksi dengan WiFi. Ini sifatnya bahwa ESP8266 ini sebagai alat tambahan yang berfungsi untuk membuat Arduino Uno ini bisa terkoneksi dengan WiFi atau internet. Ada lagi jenisnya ya, bahwa modul ini selain dia tadi terpisah dari microcontroller yang ingin kita koneksikan, di sini dia bisa juga sudah ada di pasaran ya, nah ya. Pada pasaran bahwa dia itu langsung berada pada board microcontroller kita ya. Contoh penggunaannya di sini bisa dilihat di gambar. Ada Wemos D1R2. Nah, ini yang bagian inilah dia modul ESP8266-nya. Kemudian ada lagi jenis lain, yaitu Wemos D1 Mini. Ya, Wemos D1 Mini. Dia juga menggunakan ini ya, kemudian menggunakan 8266 ya, supaya dia bisa terkoneksi dengan WiFi. Tapi di sini kita bisa lihat modul ini dipasang langsung pada boardnya. Kemudian yang ketiga ada Node MCU versi 3 atau V3. Ya, bisa dilihat di sini juga dia menggunakan modul ESP8266. Mungkin itu dulu siswa sekalian, pengenalan sederhana ya dari ESP8266.
karena dia adalah bagian sangat penting dalam pengembangan IoT ya, yang membuat microcontroller kita itu bisa terkoneksi dengan internet. Terima kasih sudah mengikuti video ini, dan kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Bapak ucapkan semangat pagi untuk anak-anak semua, dan mari tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.